وبينة من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, para asatizat, Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang saya hormati. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, mendapatkan nikmat yang paling mahal, yaitu nikmatul iman wal Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan dari tanggal 1 hingga hari ini, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita, yang wajib maupun yang sunnah, membaca Al-Quran maupun sedekah, agar Allah lipat gandakan pahalanya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya tahu nih, Bapak baru setengah takjilnya tadi. Ya, Pak. Masih lemas ya. Saya mau ngomong mungkin agak lama, kalau boleh. Boleh? Boleh? Bukan kalau saya nggak ada persetujuan kan nggak enak juga ya. Iya, saya ngomong agak lama, nggak apa-apa ya. Ya, insyaallah kalau Bapak ikhlas, ya insyaallah saya ngomong ikhlas. Karena begini, kalau orang bicara, katakanlah tausiah itu sama dengan orang nuangin air di gelas gitu. Kalau gelasnya udah kepenuhan kan nggak enak, luber, bener. Saya pengen yang sedang aja. Jadi supaya insya Allah ada manfaatnya, ada kebaikan yang bisa ditangkap di dalamnya, yang pada akhirnya dapat diamalkan, sehingga insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bapak saudara sekalian, kita tahu bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk buat kita semuanya, dan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Itulah sifatnya Al-Quran. Dan alhamdulillah Al-Quran hingga saat ini masih ada bersama kita. Bahkan saya yakin Bapak di rumah ada yang punya lebih dari satu. Benar? Ada yang punya lebih dari satu, ada yang 5, ada yang 10. Cuman sayang, ya pada buluk semuanya. Nggak pernah dijamah, nggak pernah dipegang tuh Al-Quran. Ya, bukan buat jamaah sini. Insya Allah nggak di sini. Jamaah sebelah sonoan, jamaah sini nggak beda kali ya. Ya, Bapak sekalian, dalam rangka kita mengenang kembali awalnya turun Al-Quranul Karim atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran tidak dari Lauhil Mahfuz, langsung dari Allah, tidak. Al-Quran itu berdasarkan perintah Allah sesuai dengan untuk menjawab tantangan zaman di kala itu.
yang dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diambil dari langit yang kita lihat nih, yang ada di atas kita. Langit, kalau dari bawah nih langit pertama. Al-Quran itu tersimpan di situ. Namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Jadi kalau kita jumpai di dalam Al-Quran itu ada nunazzilu alaihil kitab, ada anzalna kitab, anzalnahu kitab. Jadi ini kalau Allah berfirman nazzalnahu, maka itu Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu awal Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar, itu dari sini, dari langit yang pertama dari kita nih. Bapak, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi selama 20 tahun. Ya, dari ayat per ayat yang diawali dengan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ma lam ya'lam, sampai di situ. Ayat itu yang pertama kali Nabi terima dari malaikat Jibril alaihissalam. Iqra, baca olehmu. Yang terakhir ayatnya adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Itu ayat yang terakhir yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini kita tahu ada 30 juz. Ya, ada 30 juz. Ayatnya dalam 30 juz itu ada 6.666 ayat. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah, dia pernah menghitung itu huruf Al-Quran. Dulu kan masih manual, belum ada alat hitung yang canggih seperti sekarang. Dihitung oleh beliau itu ada 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran itu. 1.027.000 huruf, dimulai dari abjad alif sampai dengan ya. Kan 28 tuh huruf hijaiyah. Itu dihitung satu persatu. Ya, alifnya sekian, baknya sekian, taknya sekian, terus sampai ya yang terakhir jumlahnya 1.027.000. Banyaknya itu. Nah, Bapak sekalian, itu tertuang dalam satu kitab yang dibuat oleh beliau, namanya Futuhat Al-Ilahiyah, itu kitab. Dan juga banyak ditukil oleh ulama-ulama lain, membuat satu karangan yang berdasarkan dari hitungan yang pernah dihitung oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Bapak, dia hafal Al-Quran sejak umur 9 tahun. Hafal Quran. Dan satu-satunya di antara imam yang 4 itu yang paling jenius memang beliau. Dia berguru dengan gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah. Itu beliau lahir dalam keadaan memang yatim yang tidak punya ayah dan keadaan hidupnya miskin. Ketika dia belajar kepada Imam Malik untuk membaca kitabnya Al-Muwatta, itu Imam Syafi'i nggak punya duit buat beli itu kitab. Akhirnya dia pinjam sama temennya itu kitab, pinjam 1 minggu. 1 minggu bukannya dia turunin, bukan kalau sekarang kan dipotokopi.
Dulu kan belum ada fotokopi. Begitu. Nggak diturunin, tapi diapain? Dihafal sama dia. Sampai gurunya Imam Malik tuh geleng-geleng, Masya Allah, ini anak jenius amat. Muwatta yang begitu tebal dihafal olehnya. Nah, oleh karenanya Bapak Al-Quranul Karim pernah dihitung oleh beliau, itu yang saya katakan tadi jumlahnya. Sekarang kalau kita merujuk dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran, maka baginya mendapatkan pahala satu kebajikan. Yang dimaksud di luar wudu. Dia hafal, nggak pakai wudu dia baca. Itu dia dapat kebajikan, satu kebajikan. Tapi kalau dia baca dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan salat, dia baca Al-Quran bi asyri amsalha, 10 bandingannya. Jadi satu dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Tidak saya katakan kata Nabi alif lam mim itu satu, tidak, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Jadi 3. Berarti kalau 10 menjadi 30 kebajikan. Sekarang Bapak sekalian, kalau kita boleh menghitung 10 kebajikan yang diperoleh bagi orang yang membaca Quran kali 1 juta, ya, kali 1 juta 27.000 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dia hatam Al-Quran, Masya Allah, kali 10. Hitung sendiri dah, saya nggak bisa ngitung dah. Banyak jumlahnya deh. Ya. Maka oleh karenanya kita dengar di mana-mana orang baca Quran di dalam bulan Ramadan ini, ya, pakai pengeras suara ataupun tidak, baca Al-Quran di rumah, baca Al-Quran. Tapi udah pertengahan ini udah hampir-hampir ke bawah angin suaranya. Udah sayup-sayup. Ya, udah sayup-sayup. Ntar kalau udah tanggal 20 kesonoin agak udah ya. Nah, kalau 30 kesonoin hilang suaranya deh. Kapan lagi yang ada? Ntar bulan puasa baru ada lagi. Sayang 1000 kali sayang. Sayang 1000 kali sayang. Al-Quran ini disuruh oleh Nabi kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi sahabatnya ketika dia dalam keadaan kesulitan besok. Al-Quran bahkan berikan syafaat, berikan pertolongan buat kita bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Maka yang paling tidak saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bawah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan nggak baca Al-Quran. Kita lebih suka mencari koran, baca koran, pagi-pagi baca koran, Al-Quran nggak pernah dibaca. Padahal orang membaca Al-Quran, al-muta'abbadu bitilawatih, dihitung ibadah di dalam membacanya. Oleh karenanya orang membaca Al-Quran itu selalu dengan berwudu. Begitu. Sampai Nabi katakan khairu ibadati ummati qiraatil Quran. Sebagus-bagus, sebaik-baik ibadah umatku adalah baca Quran. Di luar yang wajib. Di luar yang wajib. Jadi lebih baik dari sholat duha, lebih baik daripada sholat malam, itu baca Al-Quran. Maka oleh karenanya Bapak sekaliannya, dulu para sahabat itu sampai bermalam, tengah malam baru berhenti baca Al-Quran. Terus dari mulai Isya baca Quran. Bahkan yang kita kenal dalam biografinya, cicinya, cucunya Nabi kita Muhammad SAW, yang bernama Ali Zainal Abidin, itu setiap hari, setiap malam dia baca Quran, khatam. Saya baca Quran, khatam. Setiap dia bangun malam, solat malamnya 1000 rakaat. Kita pernah, Pak, ya jangan mikirin kolaknya masih ada enggak? Gak dihabisin sama ibu. Ya, dia khatam Al-Quran, baca Quran. Jadi setiap hari dia ibadah, lebih baik dia mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quranul Karim.
Jadi oleh karenanya Bapak sekalian, ini Al-Quran, kembali lagi ini warisan. Warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kala kurang bangga dengan kitab suci kita. Beda dengan umat-umat yang lain, coba liatin. Umat-umat yang lain bangga sekali punya kitabnya, dibawa-bawa. Ya setiap hari Minggu kita lihat. Bangga. Kita sekarang udah nggak ada. Udah jarang, anak-anak pun sekarang udah jarang. Bawa-bawa Al-Quran dulu kalau ngaji itu pakai disangkutin di sini tuh. Pakai kayak keneron begitu ke bawah tuh. Nah, jalan ngaji. Sekarang udah nggak ada terlihat begitu. Ya, ini zaman. Maka oleh karenanya kata Nabi, besok di akhir zaman Al-Quran itu bukannya tinggal tulisan saja. Kenapa? Yang bisa baca udah nggak ada. Udah nggak ada orang bisa baca Al-Quran. Ustaz Fuad belum lama ini dia cerita sama saya. Waktu dia ikut sarasehan ketika ada tilawatil Quran nasional kemarin itu, bahwasanya kata dia secara nasional ini orang yang bisa baca Quran ini, kalau katakanlah umat Islam di sini katakan 1 juta, itu yang bisa cuma 350. Yang 650 nggak bisa baca Al-Quranul Karim. Ini kan sudah ironis sekali. Ironis sekali. Padahal Al-Quran ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalika ay hadzal Qur'an la raiba la syakka. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Tidak ada keraguan-raguan lagi di dalam Al-Quran itu. Apaan? Hudal lil muttaqin ay hadin as-sairina ila jannah. Petunjuk jalan hidup orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ia mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau jauh dari Al-Quran, khawatir Bapak nggak sampai kita, nggak sampai. Sekarang kalau kita bicara, oh saya besok berharap syafaat dari Nabi, sampai sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisannya aja kita nggak iniin. Warisannya kita nggak pelihara, nggak baca, nggak kita perdalam, nggak kita mau tahu bagaimana maksud tujuan Allah di dalam Al-Quran, kita nggak mau tahu. Bapak hadirin sekalian, kita bisa lihat di akhir zaman ini orang sudah banyak membelakangi Al-Quran. Al-Quran sudah nggak dianggap lagi, sudah nggak relevan, udah nggak pantas. Di zaman yang modern masih berpatokan kepada Al-Quran. Murtad orang ini Bapak. Murtad. Karena sudah menyalahi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka oleh karenanya dalam rangka kita katakanlah mengenang kembali turunnya Al-Quran ini, mari Bapak sekaliannya, mari kembali kepada Al-Quranul Karim. Begitu. Jadi kata Nabi, taraktu fikum amrain, saya tinggalkan kepada kamu ada 2 hal. Kalau kamu berpegang teguh dengan kedua hal ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sekalian, maka boleh jadi Bapak, sekarang ini kita lihat, kita kan ini negeri yang gemah ripa loh jinawi kata orang. Negeri yang apa saja ditanam hidup di sini, bahkan yang nggak hidup di mana-mana di sini hidup. Yang kita tahu hidupnya ada di Timur Tengah saja, di Indonesia hidup, korma hidup di sini tanam dan menghasilkan. Coba apa kurang subur di negara? Tapi kenapa? Karena semuanya dari mulai tingkat yang atas sampai paling bawah, Al-Quran ada di belakang. Udah nggak sesuai dengan patokan Al-Quran. Ini akibatnya begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan satu ancaman buat kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa orang yang membelakangi Al-Quran,
maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hidup sempit. Ini negeri kaya raya, tapi tetap saja belum tuntas menuntaskan kemiskinan, meratakan pendapat dan sebagainya. Sudah jauh api dari panggang sudah. Begitu. Ini Allah yang katakan. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bukan gak kaya, tapi gak cukup aja bawaannya, hutang banyak. Kan begitu, gak cukup aja, gak cukup saja. Ya kalau kita bicara sekarang kepada sekup yang paling kecil, rumah tangga kita lah. Rumah tangga kita punya usaha, punya penghasilan juta-jutaan, tapi tetap saja kita nggak bisa apa-apa. Tetap saja kita repot. Begitu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'mah. Bukan itu saja. Besok ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dibangkit mereka dalam keadaan mata yang buta. Coba. Terbayangkan. Di rumah saja yang kita tahu pintu di sini, kamar mandi di sini, ketika kita buta, repot kita jalan, meraba-raba. Bagaimana besok di padang mahsyar yang luas dan manusia humul awwalun wal akhirun semuanya tumplek di situ. Bagaimana coba? Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia ngomong, Tuhan, apa saya dibangkit dalam keadaan mata yang buta? Wahal ketika saya hidup di dunia, mata saya melihat, basira melihat saya. Qala atatka ayatuna panasitaha. Allah menjawab, telah datang dahulu ayat-ayat kami, surah per surah sudah ada, dibacakan orang, disampaikan orang, panasitaha, tapi kamu abaikan. Kamu masa bodoh, dengar kanan keluar kiri, nggak dipakai. Begitu. Fakadzalika yauma tunsah, kata Allah. Maka demikianlah hari ini pun kamu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa bodohin. Kita ada di sana di masa bodohin aja. Orang lain sudah diurus semua urusannya. Apa masuk neraka, masuk surga, sudah diurus semuanya. Ini orang diantepin aja. Kayak nggak diakuin begitu. Kenapa? Di dalam dunia Al-Quran ada di rumah kita, nggak kita baca. Bahkan yang lebih nyaris lagi, dia nggak bisa baca, tapi nggak berupaya untuk belajar, untuk bisa baca Al-Quran. Orang berpedoman, ya saya udah repot deh ngurusin anak, nyari rezeki, kan begitu. Udah repot, udah nggak ada waktu saya buat belajar Al-Quran. Yang kedua kalau ngomong, ya apa nggak malu saya masih baca Iqra aja. Kan gitu. Udah ubannya udah sekian masih baca Iqra aja. Enggak, Bapak. Enggak. Untuk menggugurkan kewajiban kita supaya besok kita tidak disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ditanya oleh malaikat munkar wan nakir, ketika kita berada di alam barzah besok dalam kubur kita, ditanya oleh malaikat munkar wan nakir. Ya, man imamuka? Man imamuka? Siapa imam kamu? Coba apa yang kita katakan? Kita di dunia jauh dari Al-Quran. Bahkan maaf, kita nggak bisa baca sama sekali. Apa yang kita katakan? Apakah Al-Quranmu imami? Bohong. Bohong. Maka oleh karenanya Bapak sekalian ya, mari jadikan yang pertama Al-Quran itu adalah imam kita. Petunjuk jalan hidup kita. Di dalam jalan kita menjalankan agama, patokan yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat insya Allah dari dunia sampai ke akhirat. Insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah dengan syafaat Al-Quranul Karim. Nabi bersabda, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran selalu ada di hadapannya, dibaca, diterapkan dalam kehidupannya, maka Al-Quran besok akan membawanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim sehingga ia dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam satu riwayat,
Besok ada orang yang sudah ada di neraka, Al-Quran tarik dia, karena sahabatnya nggak rela Al-Quran, sahabatnya dimakan oleh nerakanya, diselamatkan oleh Al-Quran, dibawa untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak besok pula orang yang sudah mau masuk surga, tapi akhirnya Al-Quran dorong dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak sekalian, mari kita mulai dari diri kita. Kalau kita kurang, nggak usah banyak-banyak Bapak. Dalam sehari itu ketika selesai sholat subuh, sambil menanti datangnya kopi dan nasi goreng, katakan kan gitu ya, baca Al-Quran walaupun cuma satu ain. Cuma satu ain, baca Al-Quran. Dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alat yang bisa dipakai untuk berdialog kepada Allah diantaranya salat dan juga baca Al-Quran. Begitu. Jadi jangan sampai nggak dibaca Al-Quran itu. Dan kalau rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka yang ada adalah rahmat Allah dan malaikat turun di situ. Dan ketika rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran, maka yang ada adalah syaitan, malaikat jauh daripada rumah itu. Nah, oleh karenanya mari kita ciptakan rumah kita, rumah yang penuh dengan Al-Quran, yang disebut orang Al-Quran. Rumah Al-Qurani, rumah yang bernapaskan Al-Quran. Jadi dengan demikian insya Allah anak-anak kita semuanya selamat mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim, yang pada akhirnya berharap semua keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak kita pun menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imamah. Nah, Bapak sekalian kalau awal tadi saya sudah jelaskan begitu banyaknya pahala yang Allah berikan bagi orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf 10 kebajikan. Kalau kita bisa hatam, katakanlah satu ain kita baca, kita bisa hitung berapa puluh huruf yang kita baca. Kalikan 10, Masya Allah. Begitu besarnya pahala yang Allah janjikan ketika orang mau membaca Al-Quranul Karim. Nah, oleh karenanya saya ajak Bapak sekalian, nanti setelah bulan puasa selesai, datang Syawal, mari Bapak baca Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kita. Jangan kita baca Al-Quran, maaf, di masjid aja. Di rumah kita baca Al-Quran. Lebih baik kita baca di rumah. Biar rumah kita tuh segar, rumah kita luas, rumah kita rasanya adem. Kenapa? Yang ada malaikat rahmat. Begitu. Kita baca Al-Quran di rumah. Dan kalau anak-anak kita didik, Bapak, jangan biarkan anak kita lari sana lari sini, dia nggak belajar Al-Quran. Tanggung jawab besok. Kalau anak kita di dunia ini kita nggak ajarin Al-Quran, tanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak nuntut anak itu apabila anak nggak diajarin bahasa Inggris, bahasa Jepang, nggak nuntut. Tapi kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, anak bakal nuntut bapak. Kita dituntut sama anak. Kenapa? Kita biarkan dia tidak ngerti Al-Quran. Nah, oleh karenanya ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagai, katakanlah muhasabah buat diri saya juga, agar kita semuanya mau kembali kepada Al-Quran. Dan kita katakan Al-Quran itu benar-benar petunjuk kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Maka di dalam surah awal-awal itu, kita suka bisa baca itu. Orang yang dapat petunjuk Al-Quran itu sampai ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Allah katakan mereka itulah orang-orang yang bakal beruntung. Beruntung apa? An-najuna minan nar. Selamat dari nerakanya Allah. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka akan masuk surga. Kenapa? Mereka jadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai pedoman hidupnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah, dan kita cinta kepada Al-Quran, dan kita mau belajar Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, panggil guru, atau kita datengin guru, atau di sini ada orang yang bisa minta ajarin Al-Quran. Kalau dia nggak mau, dosa, berdosa dia, karena Nabi katakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran.
Al-Quran. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk bersama-sama sekalian. Ya amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.